Mengejutkan! Sejumlah artis kabarnya ikut disebut-sebut dalam kasus investasi bodong. Siapa sajakah mereka? Kabar tersebut menggelinding heboh di tengah berita polisi telah menangkap seorang manajer binomo berinisial Ben di Bali pada tanggal 31 Maret 2022. Ben berperan sebagai perekrut afiliator, termasuk di dalamnya Indra Kents, dan terbukti telah mentransferkan sejumlah uang ke Indra Kents. Ben telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Selain itu, mentor Indra Kents bernama Fakarich yang rencananya dijemput paksa penyidik karena sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan polisi, akhirnya menyerahkan diri ke Mabes Polri pada hari Senin tanggal 4 April 2022. Benarkah Fakarich sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sementara itu, polisi kini tengah menyelidiki kasus penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi DNA Pro. Dalam kasus ini, kabarnya juga menyeret nama sejumlah artis seperti Billy Syahputra, Rizky Bilar, dan Ivan Gunawan. Bahkan di tengah kehebohan tersebut, viral video Rizky Bilar dan Lesti Kejora menerima uang 1 koper. Kabarnya berjumlah 1 miliar dari seorang yang diduga co-founder DNA Pro. Benarkah Bilar lagi-lagi akan mengembalikan uang tersebut? Sementara itu, heboh pula curahan hati para korban DNA Pro saat melaporkan pelaku ke Polda Mabes Polri baru-baru ini yang mengaku mengalami kerugian hingga 73 miliar rupiah. Benarkah pihak DNA Pro tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikan uang para korban tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang menjerat Crazy Rich asal Medan Indra Kents telah menemui titik terang. Hal itu terjadi setelah polisi berhasil membekuk seorang manajer binomo dengan inisial Ben di salah satu villa di daerah Seminyak, Kuta Utara, Badung, Bali pada tanggal 31 Maret 2022. Ben merupakan perekrut afiliator dan juga pihak yang mengirimkan uang kepada tersangka Indra Kents alias Ika selaku partner binomo. Inisial Ben telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik setelah dibawa ke Jakarta pada tanggal 1 April 2022 untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama inisial BEN pada tanggal 31 Maret 2022 di Villa Seminyak di Kuta Utara, Badung, Bali. Kemudian hari Jumatnya esok harinya tanggal 1 April 2022 tersangka BEN dibawa ke Jakarta untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut. Keterlibatan tersangka BEN yaitu selaku pencari afiliator dan juga mengirimkan uang aliran dana, ya, dilihat dari aliran dana yang bersangkutan mengirimkan sejumlah uang ke tersangka Ika selaku partner binomo.
Di sisi lain, mentor Crazy Rich Indra Kents bernama Fakarich yang juga sudah 2 kali absen atas panggilan kepolisian dan berencana akan dijemput paksa, akhirnya menyerahkan diri ke Mabes Polri pada hari Senin tanggal 4 April 2022 kemarin. Dari hasil pemeriksaan Fakarich, mentor Indra Kents ini sudah ditemukan 2 alat bukti sehingga memenuhi unsur menjadi tersangka. Namun, akankah Fakarich juga akan ditahan pihak kepolisian? Dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sampai dengan pukul 20 dengan 40 pertanyaan. Saudara F datang ke Barreskrim, diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dengan 40 pertanyaan. Kemudian penyidik melanjutkan dengan melakukan gelar perkara. Itu sekitar jam 21.00, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari saudara F. Kemudian malam itu juga saudara F statusnya naikkan dari saksi menjadi tersangka. Terkait dengan saudara F, ya, hari ini tanggal 4 April 2022 jam 11.30 tadi, setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, hari ini baru tiba di Barreskrim dan diambil keterangannya sebagai saksi. Dan saat ini proses masih berlanjut. Yang bersangkutan diperiksa terkait dengan hubungan yang bersangkutan dengan tersangka Ika. Hubungannya yaitu terkait dengan aliran dana yang mengalir dari saudara F ke saudara Ika. Heboh manajer Binomo ditangkap polisi di Bali. Benarkah di tengah gencarnya polisi menyelidiki kasus investasi bodong DNA Pro, nama artis Rizky Bilar, Ivan Gunawan, dan Billy Syahputra juga ikut terseret? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh pengakuan Divisi Humas Mabes Polri telah menangkap manajer Binomo berinisial Ben di salah satu villa daerah Seminyak, Kuta Utara, Badung, Bali pada tanggal 31 Maret 2022. Tak kalah heboh dengan disebutnya beberapa nama artis dalam kasus dugaan investasi bodong dan praktek pencucian uang aplikasi DNA Pro. Nama artis yang disebut kabarnya adalah Billy Syahputra, Rizky Bilar, hingga Ivan Gunawan. Belakangan ini, viral beredar video Ivan Gunawan tengah diduga mempromosikan aplikasi DNA Pro dengan klaim sebagai salah satu investasi di mana dalam menarik uang dari keuntungannya sangat mudah melalui robot sendiri. Yang saya lihat video beredar di grup kita member ya. Yang saya paling lihat Ivan Gunawan. DNA lancar sehingga para member ini makin tertarik.
untuk memberikan top up investasi ke DNA. Dia seperti apa ya? Dia hanya mungkin di endorse saja begitu ya, memberikan informasi tentang DNA. Kalau Billy Saputra itu ya, saya tidak hanya melihat sekilas, jadi saya nggak tahu infonya. Update kasus platform DNA Pro. Platform DNA Pro. Pada platform ini, modus yang digunakan berupa memasarkan dan menjual aplikasi robot trading DNA Pro dengan sistem penjualan langsung yang menerapkan skema piramida. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang, yaitu 11 saksi pelapor, diantaranya adalah RS, RBK, RK, JG, SR, DN, HW, ES, SA, YN, YH, WN, dan 1 orang saksi ahli perdagangan yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan. Adapun dalam kasus ini total kerugian sebanyak 97 miliar lebih, termasuk 5 laporan pengaduan yang masuk per tanggal 4 April 2022. Hingga saat ini kasus masih dalam proses. Pak, yang terkait Ivan Gunawan yang menjadi endorsement mereka gimana Pak? Belum, nanti kalau sudah ada baru kita sampaikan lah, ya. Kita masih nunggu update juga. Karena juga nanti kan ada yang laporannya di kita, ada juga yang laporannya di Polda, nanti kita kombin. Lebih viral lagi adalah video Rizky Bilar dan Lesti Kejora mendapat uang 1 koper dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah dari seorang yang diduga sebagai co-founder DNA Pro. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa uang tersebut diberikan Stephen sebagai kado putra Bilar, Baby L. Lantas benarkah Rizky Bilar dan Lesti lagi-lagi akan dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan dalam waktu dekat? Benarkah uang 1 koper tersebut juga bakal disita penyidik seperti uang yang diterima Lesti dari pemberian Doni Salmanan kado pernikahan mereka? Udah, tinggal diangkat aja. Spesial buat BBL. Masya Allah. Ini serius. Serius Kak, emang ya kita nggak ada settingan apa-apa, emang benar-benar niatnya mau ngejenguk, mau ngasih kado kan. Paling co-founder ini foto bareng dengan siapa ya, Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak, dengan itu penyelenggara dari DNA yang saya lihat. Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya, videonya semua. Jadi mereka itu tidak berbicara, hanya ada foto beserta uang 1 koper dengan co-founder yang saya laporin ini juga. Yang DNA Pro pasti akan diperiksa. Semua yang terkait dengan persoalan ini pasti akan dimintai keterangan. Kalau sudah tahap ke penyidikan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kalau itu memang uang yang diberikan adalah hasil dari tindak pidana atau kejahatan ini, pasti akan dilakukan penyitaan. Ya. Jadi bukan masalah ini, semua uang, semua aset yang berasal dari tindak pidana itu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Polisi masih menyelidiki kasus DNA Pro. Seperti apa curahan hati korban DNA Pro yang mengalami kerugian 73 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Viral nama Rizky Bilar, Ivan Gunawan, dan Billy Saputra yang diduga terseret kasus investasi bodong DNA Pro yang kini tengah gencar diselidiki polisi. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 1 April 2022,
sejumlah perwakilan dari 242 korban DNA Pro dengan total kerugian 73 miliar rupiah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan pihak DNA Pro yang terdiri dari 56 orang dari pendiri hingga top leadernya. Banyaknya kerugian yang dialami para korban, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya, rumah tangganya hancur dan putus kuliah. Oh, kami di sini diberikan kuasa sebanyak 242 orang dengan kerugian 73 miliar. 73 miliar lebih lah ya. Jadi para member ini bergabung di antara April 2021 sampai Januari 27 2022. Jadi skema mereka ini menawarkan investasi dengan robot trading yang memberikan iming-iming kapan saja depositonya dapat diambil seketika, kapan penarikan, kapan saja tanpa dibatasi. Terlapornya itu kurang lebih 56 orang. Saya rinci semua mulai dari pendiri PT DNA, komisaris, direksi, founder, direksi utama, dan founder, co-founder, leader, bahkan top leader, king profit, semuanya kita laporin. Saya adalah salah satu yang melapor kasus dari robot trading DNA Pro. Ya, banyak sekali dari korban-korban yang mengalami, teman-teman kami yang mungkin ada yang sudah bunuh diri, korban jiwa, bahkan sampai putus sekolah, rumah tangga berantakan, ya, akibat dari DNA Pro yang menjanjikan WD pasti cair tapi mengalami keterlambatan. Nah, sedangkan mereka pemimpin, leader-leader, upline di atas kita, ini hidupnya malah enak-enakan. Ya, seperti kayak gini, bermewah-mewah. Ini yang kalian lihat ya, bisa ya. Nah, ya. Tuh, ya. Ini mereka sedang menghitung pendapatan mereka siapa yang paling tertinggi. Di sini disebutin 22,5 miliar per satu pemimpin, per satu founder, co-founder. Nah, kenapa Pak? Ya. Oh ya, ini dalam sebulan, pendapatan mereka dalam sebulan 22,5 miliar. Ya, ini per satu co-founder. Jadi co-founder di sini seperti halnya kalau di kasus binomo seperti IKA. Ya, seperti IKA. Ini satu IKA berarti. Dan sedangkan di DNA Pro ini ada total ada 14 IKA. Jadi bayangin aja ada berapa kerugian masyarakat Indonesia di sini. Yang dilaporkan sekarang ini ada 78 miliar. Sekitar 230 member kalau misalnya. Ya, sekitar 230 member. Terlapornya kira-kira 46 orang. Banyak. Yang saat ini 46 orang, mungkin bisa lebih lagi nanti. Kalau pada saat kalau yang kasusnya. terlapor nanti kuasa hukum kami yang akan menceritakan kepada teman-teman di sini ya, supaya lebih jelas. Jadi mereka ini melihat dari postingan Instagram, ada story dari bahkan dari marketplace juga ada, bahkan dari endorse artis juga banyak. Dari pemain bola juga banyak. Salah satunya itu ya, Ivan Gunawan lah. Itu yang sering-sering memberikan endorse-nya DNA ini. Alvin, salah satu korban penipuan investasi bodong robot trading DNA Pro tersebut, menceritakan bahwa pihak DNA Pro hingga saat ini tidak ada niat untuk mengembalikan uangnya, demikian juga banyak member lainnya. Janji withdraw setiap hari dari DNA Pro kepada member pun tinggal janji. Karena sejak Januari 2022, para member yang kabarnya berjumlah 2.000 account tidak bisa lagi menarik uang keuntungan yang mereka dapatkan pasca diinvestasikan ke DNA Pro. Para korban mengindikasikan kerugian mereka berjumlah sekitar 20 triliun. Kalau dari kita sih kerugiannya itu sebenarnya nggak ada niatan juga sih dari founder itu. Founder, manajemen, co-founder mereka itu nggak ada berniat pulangin uang kita. Uang kita ini udah ditahan dari 28 Januari.
Dan banyak dari kita ini ketika kita mau melakukan withdrawal, selalu manajemen, founder, co-founder, dan leader selalu bilang, sabar aja, sabar gitu loh. Karena manajemen masih kerja kok, Pak DA sama DZ masih kerja kok, toh buktinya mereka nggak lari. Lalu sekitar semingguan terakhir, tiba-tiba si Pak DA ini pergi ke Turki diam-diam. Tapi untungnya ketahuan sama karena member DNA ini sangat banyak ya. Kurang lebih katanya account-nya itu berjumlah 200.000 orang. Dengan total kerugian indikasinya katanya mencapai 20 triliun. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.